Renungan Harian Minggu 11 Juni 2023. Tema mingguan, usahakanlah keadilan maka engkau hidup. Nas bacaan Kitab Yehezkel pasal 18 ayat 1-32. Persekutuan Jemaat Kekasih Kristus, Jen Aiken berkata, kita harus menginspirasi murid, tidak cukup hanya mengalami keadilan, tetapi juga memprovokasi mereka bertindak adil. Mereka perlu didorong pada etape kesiapan keadilan, yaitu siap menghadapi dan melakukan keadilan. Ide Aiken ini sejalan dengan tema khotbah LPJ GPM hari ini, usahakanlah keadilan maka engkau hidup. Dengan nas bacaan Kitab Yehezkel pasal 18 ayat 1-32. Teks ini mengajarkan kita tentang bagaimana memahami dan melakukan keadilan. Teks ini memperkenalkan konsep keadilan dalam perspektif hukum retribusi, hukum konvensional Israel, yaitu orang berlaku baik diberkati dan orang berlaku jahat mendapat kutuk. Hukum ini mengusung konsep keadilan dalam kaitan dosa dan karma di tengah rumpun keluarga. Bagaimana memaknai nilai keadilan dalam hubungan dosa dari satu generasi ke generasi lainnya. Menelaah teks ini secara seksama, ditemukan beberapa pikiran teologis, yaitu: pertama, setiap manusia bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Teks ini membantah dengan tegas dalil bahwa jika ayah makan buah mentah, maka gigi anaknya ngilu. Jika ayah bersalah atau berdosa, maka dosanya ditanggungkan kepada anaknya. Masyarakat pembuangan memaknai peribahasa ini dengan menuduh bahwa Tuhan terkesan menghukum orang tidak bersalah dan mengabaikan tanggung jawab seseorang atas dosa pribadinya. Teks ini tidak mengenal dosa turunan atau warisan. Setiap perbuatan dosa, baik dosa agama maupun dosa ritual yang dilakukan seseorang, dipastikan orang yang sama menanggung akibat dan hukumannya. Dosa pribadi bukan menjadi dosa bersama. Tidak ada pembenaran bahwa satu orang berdosa, maka dosanya ditanggungkan kepada yang lain, apalagi menjadi tanggungan dosa bersama. Nabi Yehezkel membantah kebiasaan mainstream ini dengan memberi 3 argumen pendukung. Argumen pertama, jika generasi pertama berbuat baik, dipastikan dia akan hidup. Jika melakukan kebenaran dan keadilan dengan setia, maka jaminan kehidupan tersedia baginya. Argumen pendukung kedua, jika generasi kedua melakukan hal jahat, dipastikan ia akan menuai kematian. Dan argumen terakhir, jika generasi ketiga melakukan sesuatu yang baik dan tidak meneruskan dosa ayahnya, maka ia akan menikmati kehidupan yang terberkati. Kedua, Allah bebas dalam menerapkan keadilannya. Keadilan Allah berbeda dengan keadilan manusia. Dalam konteks itu, keadilan manusia melanggengkan dosa dan karma warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Ayat 4 adalah rumusan bantahan yang menegaskan bahwa Allah adalah benar-benar bebas dalam menentukan keadilan dan penghakimannya. Tidak ada seorang manusia pun yang berhak mempertanyakan keadilan Allah. Dalam konsep keadilan Allah, Dia menerapkan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kolektif secara benar. Ketiga, tujuan utama ini adalah pertobatan. Tujuan dari nubuatan ini adalah untuk menyadarkan orang Israel di pembuangan untuk berdamai dan menerima penderitaan itu sebagai bagian dari kesalahan mereka. Mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas dosa mereka sendiri dan bertobat. Mereka diajak tidak hanya berhenti pada penerimaan akibat dosa itu, tetapi level berikut adalah bertobat. Dalam agenda Allah, tujuan akhirnya bukan pada penghukuman, tetapi pada pertobatan dan pemulihan. Pertobatan itu akan mengantar pada kehidupan. Dalam hal ini, Yehezkel tidak berbicara sebagai seorang teolog, tetapi seorang nabi yang mengajak umat untuk bertobat. Persyarat untuk hidup adalah melakukan
kebenaran, dan keadilan. Karena pada dasarnya Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi supaya mereka bertobat dan memiliki hidup. Mengakhiri renungan ini, ditegaskan bahwa setiap orang akan memiliki jaminan hidup kekal. Karena itu, kita diprovokasi untuk mengalami dan melakukan keadilan dengan cara: pertama, kita semua harus memiliki rasa keadilan. Keadilan itu perlu dirasa di kepala, di hati, dan diaplikasikan dalam kata dan tindakan. Kedua, keadilan itu perlu diakses. Kita semua perlu mencari jalan untuk mengakses keadilan dalam keluarga, dunia kerja, pelayanan, dan di mana saja kita berada. Keadilan dapat diakses dengan banyak jalan dan cara, serta di mana saja. Ketiga, keadilan itu perlu didistribusi secara merata kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Selamat berkata dan berbuat keadilan, maka kita menikmati hidup yang utuh dan sesungguhnya. Amin.